semuanya, balik lagi sama aku Saada Bacaan Swogung. Apa kabar kalian di sana? Aku harap semuanya masih tetap sehat dan bahagia ya. Masih entah ini udah berapa bulan, masih tetap di kosan aja, masih tetap di rumah aja, masih di kontrakan aja, atau dimanapun teman-teman semua berada. Aku harap semuanya tetap sehat, tetap produktif, dan tetap bermanfaat. Nah, kali ini aku bakalan nge-review salah satu buku yang menurutku sangat-sangat hebat dan menakjubkan isinya. Yang menurutku ini ilmunya setara kayak aku kuliah beberapa tahun deh menurutku. Semahal itu menurut dia, yang gak setara tapi cukup mahal. Dan menurutku ini cocok banget untuk aku maupun teman-teman aku yang ada di usia yang sedang pusing, sedang bimbang quarter life crisis, lagi pusing harus bekerja atau harus melanjutkan studi kayak gitu, lagi bingung harus ngambil studi apa, atau lagi bingung harus studi kemana, dan lagi bingung kira-kira harus ngambil pekerjaan apa yang bisa menjamin kebutuhan jangka pendek, jangka menengah, dan jangka panjang kayak gitu. Nah, buku ini menurutku penting dan bagus banget untuk kita baca. Sumpah ini buku yang bagus banget dan aku menyesal banget barusan baca buku ini kayak gitu. Ini langsung aja bukunya ini, Rich Dad Poor Dad, dan ini bukunya Robert Kiyosaki, salah satu buku yang membahas bisnis atau dasar terkait saham dan investasi yang sangat laris dan masih sangat populer di kalangan para pembaca baik itu nasional maupun internasional. Searching aja. Ini bukunya murah banget menurutku. Ini kalau di Gramedia harganya 64.000 dan jumlah halamannya tuh nggak banyak. Ini tuh cuma 200 sampai 210 halaman kayak gitu. Dan isinya padat banget, menurutku bagus banget. Hampir semua isi di buku ini menurutku ada penting banget, kayak aku hampir nggak bisa bilang mana sih yang penting kayak gitu, semuanya penting banget menurut aku. Nah, di sini langsung aja buku ini tuh membahas bagaimana sih atau apa sih yang kira-kira membedakan antara orang kaya dan orang miskin. Apa yang membuat orang kaya semakin kaya dan orang miskin semakin miskin kayak gitu. Itu ada pada perbedaan yang sangat-sangat mendasar, hal yang menurutku sangat penting diketahui oleh kita semua, yaitu tentang manajemen keuangan. Bagaimana pandangan kita, mindset kita tentang uang kayak gitu. Salah satu contoh kecilnya yang membedakan orang kaya dan orang miskin, ketika orang kaya mempunyai anak dan orang miskin mempunyai anak, ketika si anak yang miskin ini minta ke orang tuanya, ya aku pengen beli ini, aku pengen beli itu, orang tuanya biasanya pada umumnya bakalan bilang, kita tuh nggak bisa beli itu, kita tidak bisa membeli itu, kita nggak punya uang, dan kamu tuh harusnya bersyukur, kamu tuh ini dan itu, kamu tuh harusnya ingat, kamu tuh punya banyak adik ini itu kayak gitu. Nah, sedangkan kalau orang kaya biasanya tuh yang diajarkan, atau entah itu biasanya untuk seluruh orang kaya atau enggak, tapi khususnya orang kaya yang dimaksudkan dalam buku ini ya, diajarkan kayak sama orang tuanya tuh nggak bilang kita nggak bisa beli itu, tapi bagaimana caranya kita bisa membeli itu kayak gitu. Nah, itu menurutku adalah salah satu perbedaan yang sangat mendasar, mindset yang emang benar-benar berbeda kayak gitu. Gimana kita bilang nggak bisa, benar-benar ketika kita bilang nggak bisa berarti emang ya udah kita nggak bisa, dan otak kita udah nggak bisa mikir, nggak bisa kayak gitu, udah stagnan di sana. Sedangkan ketika ditanya bagaimana caranya kita bisa membeli itu, nah itu tuh bakalan membantu kita untuk berpikir gimana sih caranya kayak gitu, terlepas dari entah caranya baik atau buruk ya, tapi tentunya dengan cara yang baik kayak gitu. Nah, contohnya di sini si ayah yang kaya ini, contohnya ketika dia memberikan contoh yang sangat umum ke kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita itu ingin membeli rumah, kita ingin membeli motor, membeli mobil, dan lain sebagainya, barang mewah kayak gitu. Kalau orang miskin atau kelas menengah biasanya ketika pengen beli rumah, beli ini, ketika dia udah mendapatkan pekerjaan, ya udah tahu-tahu udah langsung dapat pekerjaan, udah pasti dapat gaji kayak gitu, terus langsung kredit rumah, kredit mobil, kredit ini itu kayak gitu, terus setiap bulan gajinya tuh udah langsung dipakai buat bayar hutang, kreditan, dan lain sebagainya. Dan yang dia pakai untuk kebutuhan hidup ya udah cuman sisanya itu, paling cuman sekian persen, belum lagi gajinya yang di awal tuh udah dipotong sama pemerintah untuk masuk ke pajak kayak gitu. Sementara kalau orang kaya tuh enggak. Orang kaya tuh biasanya kayak lebih yang khususnya orang kaya yang di sini ya. Nah,
ketika semisal dia ingin membeli rumah, dia tuh nggak langsung membeli rumah dari gajinya dia, tapi ketika dia mendapatkan gaji, sebagian gajinya diinvestasikan, entah itu di saham, aset sejenis obligasi dan lain sebagainya kayak gitu. Terus dari sana nanti penghasilan dari sahamnya dia, dari asetnya dia, penghasilan sejenis bunga dan lain sebagainya, itu yang bakalan digunakan untuk membeli rumah kayak gitu. Jadi cicilan untuk bayar rumah, cicilan untuk bayar mobil dan lain sebagainya nggak diambil dari gajinya dia, tapi diambil dari hasil investasinya dia, yang itu cenderung biasanya lebih besar kayak gitu. Sedangkan kalau gajinya dia masih bisa tetap dia pakai untuk membeli hal yang lain kayak gitu, atau bisa Pak digunakan untuk diinvestasikan lagi ke jenis investasi lainnya kayak gitu. Nah, itu perbedaan yang sangat mendasar. Nah, di sini dia juga menjelaskan bagaimana caranya kita memanage keuangan kita, memanage diri kita, juga memanage diri kita sebagai seorang pemimpin kayak gitu. Jadi kayak kita tuh ya terlepas dari semua hal yang kita lakukan, kita harus tetap disiplin dan tetap memiliki jiwa kepemimpinan kayak gitu. Itu penting banget. Nah, selain itu dia juga mengajarkan kita untuk membedakan yang mana aset dan yang mana liabilitas. Contohnya, selama ini kita berpikir rumah itu adalah sebuah aset, padahal rumah tuh bukan aset sebenarnya. Jadi aset tuh lebih ke sesuatu yang menghasilkan uang, bukan yang mengeluarkan uang. Sedangkan kalau liabilitas adalah sesuatu yang menuntut kita untuk mengeluarkan uang kayak gitu. Contoh, rumah kita ya udah, kita mikirnya ya udah kita beli rumah nanti bisa dijual lagi kayak gitu. Tapi belum tentu rumah itu ketika dijual akan lebih mahal dari harga aslinya atau harga kita bangun rumah itu dan lain sebagainya. Nah, sementara itu ketika kita membeli rumah ini, kita punya rumah, kita harus tetap membayar biaya perawatan, biaya pajak, memperbaiki ini dan itu kayak gitu. Nah, itu tuh sebenarnya bukan aset tapi lebih masuk ke rumah kayak gitu. Begitu pula lebih masuk ke rumah, lebih masuk ke liabilitas maksudku. Nah, terus itu pun juga dengan banyak barang yang selama ini kita kira aset, misal mobil atau barang mewah lainnya kayak gitu, yang kita kira itu adalah aset kayak gitu. Nah, perbedaan utamanya adalah selama ini kelas orang miskin, orang kelas menengah, dan orang kaya salah banget membedakan antara aset dan liabilitas. Pokoknya intinya adalah kita harus paham bahwa aset itu adalah sesuatu yang menghasilkan uang dan liabilitas adalah sesuatu yang mengeluarkan uang kayak gitu. Nah, di sini tuh ada beberapa contoh yang dia kasih buat kita biar kita tuh bisa paham apa itu liabilitas dan apa itu aset kayak gitu kan. Di sini tuh kayak dengan contoh-contoh yang sangat sederhana yang mungkin bisa teman-teman baca sendiri nanti. Ini tuh gampang banget sebenarnya isi buku ini. Buku ini sangat cocok dibaca untuk entah anak kecil, remaja, enggak anak kecil juga sih. Ya pokoknya remaja, dewasa, dan orang tua sekalipun, buku ini masih cocok dan relevan banget untuk dibaca semua kalangan kayak gitu. Entah itu orang miskin, orang kelas menengah, atau orang kaya sekalipun kayak gitu. Karena nggak semua orang kaya punya prinsip yang sama kayak gini. Jadi kayak kita sering lihat atau ada orang kaya yang bangkrut, atau ada orang kaya yang semisal dia mau wariskan kekayaannya kepada anaknya dia, terus tahu di zaman anaknya malah kekayaannya hilang dan habis kayak gitu kan. Nah, terus di sini tuh ya udah dia benar-benar mengajarkan kita bagaimana manajemen keuangan yang benar-benar menurutku penting banget dan bagus banget cara penjelasannya. Dan terlepas dari itu, buat teman-teman yang pengen belajar investasi, saham, dan masih takut, please banget baca buku ini. Buku ini bagus banget dan bisa membuka mindset kita terkait uang dan saham, investasi yang selama ini kita takutkan akan membuat kita rugi dan sangat mengerikan kayak gitu. Nah, kurang lebih kayak gitu. Sisanya teman-teman silahkan baca sendiri. Menurutku ini semua isi buku ini tuh penting banget, nggak bisa aku kasih mana aja poin-poin pentingnya, tapi hampir semua buku ini tuh menurutku penting banget. Jadi please semuanya dibaca, please buku ini bagus banget kayak gitu. Mungkin sekian dulu dari aku. Selebihnya silahkan baca sendiri. Semoga hasil review kali ini bermanfaat buat teman-teman di luar sana. Oke, sampai jumpa lagi di edisi review buku selanjutnya. Bye bye.